Pernah nggak kamu melihat seseorang yang sedang dihantam fitnah dari berbagai arah? Namanya dijatuhkan, reputasinya diragukan, bahkan orang-orang mulai menjauh. Tapi anehnya, justru setelah itu hidupnya makin naik. Rezekinya makin lancar, usahanya melejit, kehormatannya kembali dengan cara yang lebih besar. Kalau kamu lahir di weton Kliwon, jangan buru-buru panik saat difitnah. Bisa jadi itu bukan pertanda kehancuran, melainkan tanda bahwa pintu kekayaan dan kenaikan derajat sedang dibuka oleh semesta. Assalamualaikum sedulur kabeh. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita bersama-sama menggali makna kehidupan, rahasia primbon Jawa, serta pesan-pesan leluhur yang sering tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Di sini, kita tidak sekadar membahas weton, tapi juga belajar memahami ujian hidup dengan sudut pandang yang lebih dalam dan bijaksana. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mohon dukungannya dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bagikan juga ke keluarga atau teman yang memiliki weton Kliwon, karena bisa jadi video ini adalah jawaban atas apa yang sedang mereka alami saat ini. Dalam perhitungan primbon Jawa, Kliwon bukanlah weton yang biasa-biasa saja. Ia berada di lingkar energi yang dalam, kuat, dan penuh magnet batin. Orang yang lahir di weton ini sering memiliki aura yang sulit dijelaskan. Mereka tidak selalu banyak bicara, tidak selalu tampil menonjol, tetapi kehadirannya terasa. Ada wibawa alami, ada ketenangan yang membuat orang lain segan, bahkan tanpa sadar merasa tersaingi. Justru disinilah awal mula ujian itu datang. Weton Kliwon cenderung memiliki intuisi tajam. Mereka peka membaca situasi, mampu melihat celah peluang, dan seringkali selangkah lebih maju dalam berpikir. Dalam dunia kerja atau usaha, tipe seperti ini biasanya berkembang cepat. Dalam lingkungan sosial, mereka bisa menjadi figur yang diam-diam diperhitungkan. Namun tidak semua orang nyaman melihat pertumbuhan orang lain. Ketika seseorang merasa tertinggal, merasa kalah bersaing atau merasa posisinya terancam, ada dua pilihan: memperbaiki diri atau menjatuhkan. Dan sayangnya, tidak semua orang memilih jalan pertama. Fitnah seringkali lahir dari rasa iri yang tidak diakui, dari hati yang tidak siap melihat orang lain naik. Weton Kliwon, dengan auranya yang kuat, kerap menjadi sasaran empuk. Bukan karena mereka lemah, justru karena mereka dianggap berpotensi melampaui. Menariknya, banyak orang Kliwon yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dipantau. Gerak-geriknya diperhatikan, keberhasilannya diperbincangkan, diamnya disalahartikan, ketegasannya dianggap kesombongan, ketekunannya dianggap ambisi berlebihan. Padahal hakikatnya, mereka hanya fokus berjalan di jalurnya sendiri. Dalam falsafah Jawa, energi Kliwon juga berkaitan dengan laku batin dan ujian mental. Orang dengan weton ini sering diberi cobaan yang berkaitan dengan nama baik dan harga diri. Seolah semesta ingin menguji, seberapa kuat pondasi batinmu ketika dihantam persepsi orang lain. Fitnah menjadi semacam api penyaring. Ia membakar, tapi juga membersihkan. Ia menyakitkan, tapi juga menguatkan. Dan bagi Kliwon yang mampu menahan diri, tidak berburu-buru membalas, serta tetap menjaga integritasnya, justru di titik inilah kekuatan sejatinya mulai terbentuk. Karena dalam banyak kisah, bukan hinaan yang menjatuhkan seseorang, melainkan reaksinya terhadap hinaan itu. Dan Kliwon, jika mampu menjaga laku dan kesabaran, seringkali keluar dari fase fitnah dengan level kehidupan yang berbeda. Dalam hidup,
Tidak semua ujian datang untuk menjatuhkan. Ada ujian yang justru dirancang untuk menaikkan. Dalam pandangan primbon Jawa, weton kliwon sering mengalami fase yang disebut diuji lewat nama. Artinya, yang diguncang bukan hartanya dulu, bukan fisiknya, melainkan reputasi dan harga dirinya. Kenapa harus nama baik? Karena nama adalah simbol kehormatan. Dan ketika seseorang tetap tenang saat kehormatannya digoyang, disitulah kualitas jiwanya terlihat. Orang kliwon pada dasarnya memiliki ketahanan batin yang tidak selalu tampak di permukaan. Mereka mungkin terlihat diam, tetapi batinnya bekerja. Mereka mungkin tidak membalas, tetapi pikirannya menganalisis. Mereka tidak mudah meledak, karena sejak awal hidupnya memang sering ditempa oleh situasi yang menuntut kedewasaan. Dalam falsafah Jawa, dikenal ajaran eling lan waspada, ingat dan waspada. Saat difitnah, weton kliwon diuji untuk tetap eling, tidak kehilangan arah, dan tetap waspada agar tidak terpancing emosi sesaat. Banyak orang ketika difitnah langsung ingin membalas, ingin meluruskan dengan emosi, ingin membuktikan dengan kemarahan. Tapi justru di situ jebakannya. Karena kemarahan sering membuat keputusan jadi keliru. Weton kliwon yang mampu menahan diri sedang mengumpulkan energi besar, energi sabar, energi keteguhan, energi keikhlasan. Dan dalam hukum sebab akibat kehidupan, energi seperti itu tidak pernah sia-sia. Seringkali setelah fase difitnah, tiba-tiba peluang baru muncul, relasi yang lebih berkualitas datang, orang-orang yang benar-benar tulus mulai mendekat. Bahkan rezeki yang sebelumnya terasa serat mendadak mengalir lebih deras. Bukan karena kebetulan. Secara psikologis, orang yang ditempa oleh ujian nama akan menjadi lebih hati-hati, lebih matang, dan lebih bijak dalam melangkah. Mereka belajar memilih lingkungan. Mereka belajar membaca karakter. Mereka belajar menjaga batas. Kematangan inilah yang membuat keputusan-keputusan mereka berikutnya lebih tepat. Dan keputusan yang tepat dalam jangka panjang akan berbuah hasil besar. Secara spiritual, saat seseorang dizalimi tetapi tidak membalas dengan keburukan, ia sedang menaikkan derajatnya. Dalam banyak ajaran, kesabaran saat terzalimi memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia membersihkan dosa, memperluas jalan rezeki, dan membuka pertolongan yang tidak disangka-sangka. Weton kliwon sering mengalami fase di mana setelah badai fitnah reda, hidupnya justru lebih stabil. Usahanya lebih kokoh, keuangannya lebih teratur. Kepercayaan diri tumbuh bukan dari pujian, tapi dari keberhasilan melewati luka. Ujian itu seperti tangga. Semakin tinggi ingin naik, semakin kuat pijakan yang dibutuhkan. Dan bagi kliwon, fitnah seringkali adalah pijakan itu. Tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita ditakdirkan untuk berjalan sampai puncak. Ada yang datang hanya untuk menguji. Ada yang hadir sekadar singgah. Dan ada pula yang sebenarnya memang tidak kuat melihat kita naik. Dalam kehidupan weton kliwon, fase difitnah seringkali menjadi proses seleksi alam yang sangat halus tetapi tegas. Ketika nama baik diguncang, satu persatu wajah asli mulai terlihat. Siapa yang tetap percaya? Siapa yang diam-diam menjauh? Siapa yang justru ikut menyebarkan cerita? Di titik ini, kliwon belajar sesuatu yang mahal. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lingkaran pertemanan yang dulu ramai bisa menyusut. Dukungan yang dulu terasa banyak bisa menghilang. Namun justru dalam penyusutan itulah, hubungan yang tersisa menjadi lebih tulus dan kuat. Fitnah ibarat badai yang menggugurkan daun-daun kering. Yang rapuh akan jatuh. Yang berakar kuat akan tetap berdiri. Secara energi batin, kliwon memiliki daya tahan yang unik. Mereka mungkin terpukul, merasa kecewa, bahkan terluka. Namun di dalam dirinya, ada dorongan untuk membuktikan lewat tindakan, bukan lewat perdebatan. Mereka lebih memilih memperbaiki kualitas diri daripada sibuk membenarkan diri di hadapan semua orang. Dan inilah yang jarang disadari. Saat seseorang fokus memperbaiki diri setelah difitnah, kapasitasnya meningkat.
skillnya bertambah, mentalnya menguat, cara berpikirnya lebih strategis. Tanpa sadar, ia sedang naik level. Seleksi alam juga terjadi dalam dunia usaha dan karir. Ketika difitnah, ada pihak yang menjauh. Tapi seringkali di saat bersamaan muncul orang baru yang justru lebih profesional, lebih menghargai, dan lebih sejalan visi misinya. Seolah semesta mengganti yang lama dengan yang lebih sesuai. Dalam pandangan hidup Jawa, segala sesuatu berjalan sesuai titah dan garis laku masing-masing. Orang yang tidak kuat berjalan bersama kita akan tersaring dengan sendirinya. Dan cara penyaringannya kadang melalui konflik, salah paham, atau fitnah. Bagi weton Kliwon, ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah penyempurnaan lingkar kehidupan. Dari yang semula bercampur antara tulus dan tidak tulus, menjadi lebih bersih dan jelas. Memang sakit ketika menyadari ada orang dekat yang ternyata tidak sepenuhnya mendukung. Tapi lebih baik tahu sekarang, daripada mengetahui saat kita sudah berada di posisi lebih tinggi dan risikonya lebih besar. Fitnah membuat Kliwon belajar menjaga batas. Tidak terlalu membuka semua rencana. Tidak mudah percaya pada pujian. Tidak sembarangan berbagi rahasia. Kedewasaan seperti ini adalah fondasi penting menuju kestabilan rezeki dan posisi. Karena sejatinya, kekayaan bukan hanya soal uang. Ia juga tentang lingkungan yang sehat, relasi yang kuat, dan mental yang tahan badai. Dan setelah proses seleksi itu selesai, Kliwon biasanya berdiri lebih kokoh, lebih tenang, lebih matang. Siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Apa yang terlihat seperti serangan, ternyata adalah proses pemurnian. Ada satu hal yang jarang dipahami orang tentang weton Kliwon. Mereka bukan tipe yang bersinar saat semuanya nyaman. Justru kekuatan sejatinya muncul ketika keadaan menekan. Saat difitnah, saat disalahpahami, saat dijatuhkan, disitulah energi Kliwon seperti dipaksa bangkit dari dalam. Tekanan bagi sebagian orang adalah alasan untuk menyerah. Namun bagi Kliwon, tekanan adalah pemicu aktivasi. Secara batin, mereka memiliki kedalaman emosi yang tidak dangkal. Mereka memproses luka dalam diam. Mereka merenung panjang sebelum bertindak. Mereka tidak selalu menunjukkan rasa sakitnya ke permukaan. Inilah yang sering disalahartikan sebagai dingin atau tidak peduli. Padahal sebenarnya, mereka sedang menyusun ulang kekuatan dari dalam. Dalam laku kehidupan Jawa, ada ajaran bahwa besi ditempa dalam api agar menjadi kuat. Begitu pula karakter Kliwon. Saat dihina, mereka belajar mengontrol ego. Saat diragukan, mereka belajar meningkatkan kapasitas. Saat dijatuhkan, mereka belajar berdiri tanpa bergantung pada tepuk tangan orang lain. Tekanan memaksa mereka naik level. Secara psikologis, orang yang pernah mengalami serangan reputasi dan berhasil melewatinya akan memiliki mental tahan banting. Ia tidak mudah panik, tidak mudah goyah oleh omongan. Ia sudah pernah merasakan yang paling pahit dan tetap hidup. Itu membuatnya jauh lebih stabil dalam mengambil keputusan besar. Dan stabilitas adalah kunci kekayaan jangka panjang. Banyak weton Kliwon yang justru menemukan arah hidupnya setelah mengalami masa sulit. Ada yang akhirnya serius membangun usaha sendiri karena kecewa pada lingkungan lama. Ada yang memilih memperdalam keahlian karena merasa tidak dihargai sebelumnya. Ada yang belajar manajemen keuangan karena sadar tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Tanpa disadari, tekanan memaksa mereka menjadi lebih mandiri. Secara spiritual, energi Kliwon juga sering dikaitkan dengan ketajaman batin. Saat tertekan, kepekaan mereka meningkat. Mereka jadi lebih selektif, lebih intuitif membaca peluang, lebih hati-hati memilih langkah. Ini membuat mereka jarang gegabah dalam mengambil resiko setelah melewati fase ujian. Tekanan mengikis sisi polos dan membentuk sisi strategis.
Yang tadinya mudah percaya, menjadi lebih waspada. Yang tadinya terlalu terbuka, menjadi lebih terukur. Yang tadinya emosional, menjadi lebih terkendali. Perubahan inilah yang membuat rezeki datang dalam bentuk yang lebih stabil, bukan sekadar keberuntungan sesaat. Karena sejatinya, kekayaan besar jarang datang kepada mental yang rapuh. Ia datang kepada pribadi yang sudah ditempa. Weton Kliwon yang mampu melewati fase difitnah dengan kepala tegak, biasanya keluar sebagai pribadi baru. Lebih tenang, lebih matang, dan lebih kuat. Dan ketika kesempatan datang lagi, mereka sudah siap menyambutnya dengan kapasitas yang berbeda. Tekanan bukan lagi musuh. Ia telah berubah menjadi guru. Semua yang kita bahas tadi bukan berarti setiap orang Kliwon yang difitnah otomatis akan kaya. Tidak sesederhana itu. Dalam hukum kehidupan, selalu ada syarat yang menyertai setiap kenaikan derajat. Fitnah bisa menjadi tangga, tapi juga bisa menjadi jebakan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Disinilah penentu sesungguhnya. Syarat pertama adalah kemampuan menahan diri dari balas dendam. Saat nama baik diserang, wajar jika hati panas. Wajar jika ingin membalas dengan cara yang sama. Namun jika Kliwon membiarkan amarah menguasai, maka energi yang seharusnya naik justru turun. Balas dendam hanya memperpanjang lingkaran konflik dan menguras fokus. Syarat kedua adalah menjaga integritas. Jangan karena difitnah lalu nekat melakukan hal yang benar-benar melanggar prinsip hanya untuk membuktikan diri. Jangan tergoda mengambil jalan pintas demi terlihat sukses lebih cepat. Kenaikan yang lahir dari kecurangan tidak akan bertahan lama. Syarat ketiga adalah tetap rendah hati ketika keadaan mulai berbalik. Ini yang sering menjadi ujian lanjutan. Setelah difitnah dan berhasil bangkit, rejeki mulai datang, posisi mulai naik, penghargaan mulai berdatangan. Di titik ini, ego bisa kembali muncul. Jika kesombongan tumbuh, maka pelajaran harus diulang dengan cara yang berbeda. Syarat keempat adalah menjaga hati tetap bersih, tidak menyimpan dendam berkepanjangan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri dari beban energi negatif. Hati yang ringan memudahkan langkah. Syarat kelima adalah tetap ingat asal-usul dan doa orang tua. Dalam ajaran Jawa, restu orang tua adalah kunci kelancaran rezeki. Banyak orang naik karena kerja keras, tapi bertahan karena doa. Weton Kliwon yang memenuhi syarat-syarat ini biasanya mengalami perubahan hidup yang bertahap namun pasti. Bukan lonjakan instan, tapi peningkatan stabil. Keuangan lebih teratur, usaha lebih terarah, relasi lebih sehat, dan yang paling penting, batin lebih damai. Karena kekayaan sejati bukan hanya soal nominal, ia tentang ketenangan saat tidur, tentang rasa cukup meski terus bertumbuh, tentang kemampuan berbagi tanpa takut berkurang. Fitnah adalah ujian kualitas jiwa. Jika jiwa lulus, maka materi akan mengikuti. Namun jika jiwa gagal dan terjebak dalam kebencian, maka meski uang datang, kedamaian belum tentu hadir. Jadi, bagi Weton Kliwon, ingatlah, bukan fitnahnya yang menentukan masa depanmu, tapi sikapmu terhadap fitnah itu. Jika kau jaga laku, jaga hati dan jaga niat, maka yang awalnya luka bisa berubah menjadi pintu rezeki yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Sedulur kabeh, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kuat berbicara, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Fitnah memang menyakitkan. Ia mengguncang nama baik, merusak kepercayaan, bahkan membuat kita merasa sendirian. Namun bagi Weton Kliwon, ujian itu seringkali bukan tanda kehancuran, melainkan proses kenaikan. Ingat,
Emas diuji dengan api, besi ditempa dengan panas, dan manusia diuji dengan keadaan. Jika kita mampu menjaga hati, menahan emosi, serta tetap berjalan lurus meski dijatuhkan, maka semesta punya caranya sendiri untuk mengangkat derajat kita. Jangan biarkan kebencian merusak masa depan yang sudah disiapkan untukmu. Fokuslah pada perbaikan diri, perkuat doa, dan tetap rendah hati saat keadaan mulai membaik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini memberi kekuatan dan pencerahan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang mendapat manfaat.